Kembali lagi di Breaking News, sidang vonis Jessica, pemirsa bersama saya Zaki Hussein. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso Kamis sore tadi. Dan usai membacakan 377 halaman berkas putusan, Majelis Hakim sepakat menjatuhkan vonis sesuai tuntutan JPU. Atas putusan ini, kubu Jessica mengaku kecewa. Dan pemirsa, inilah dia Breaking News, saya Zaki Hussein. Pemirsa, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan vonis 20 tahun bagi Jessica Kumala Wongso. Bagaimana tanggapan dari pihak kejaksaan? Saya akan langsung bergabung dengan reporter Prilita Septiviani yang saat ini berada di Kejati, DKI Jakarta. Prilita, silakan dengan laporan Anda. Zaki dan juga pemirsa, Jessica Kumala Wongso terbukti bersalah dengan dakwaan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hukuman ini mengacu pada pasal 340 KUHP dengan tuduhan atau dakwaan pembunuhan berencana. Dan untuk mengetahui tanggapan dan juga tanggapan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, saat ini saya sudah bergabung dengan Bapak Sudung Situmorang. Ya, selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, Bapak, Majelis Hakim telah memvonis Jessica Kumala Wongso dengan 20 tahun penjara tepat seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang putusan hakim itu kalau kita lihat ya dari fakta-fakta di persidangan kita menyajikan dan hakim yakin sehingga memutuskan pada hari ini. Lalu Bapak, banyak pihak yang menilai vonis ini mengesampingkan bukti yang ada. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Saya kira persidangan ini ini persidangan 30 kali dan terbuka untuk umum jelas. Dan di situ jaksa menghadirkan fakta-fakta, keterangan saksi, demikian juga penasihat hukum. Dan ini akan kita mencari kebenaran materialnya. Jadi terbuka untuk umum dan ini 30 kali loh. Jadi enggak ada di sini kita fakta ini semua itu yang diambil oleh hakim dan hakim yakin kepada fakta-fakta di persidangan dan diputuskan 20 tahun. Lalu Bapak, bagaimana nih Pak tanggapan terkait terdakwa dan kuasa hukum Jessica kecewa lantaran hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi ahli dan juga bukti-bukti yang ada dirasa tidak cukup kuat? Ya, saya kira hakim mempertimbangkan dari saksi-saksi dari penasihat hukum, tapi kan hakim bisa melihat, hakim bisa meyakini keterangan yang fakta yang dominan dalam kasus ini. Lalu Pak, di sini kan juga terdapat bukti hanya dari CCTV saja, sedangkan banyak opini dari masyarakat juga dan juga tentunya dari segi hukum bahwa bukti dari CCTV ini sebenarnya tidak cukup kuat untuk menjatuhi hukuman Jessica atau menuduh Jessica menjadi pembunuh dari Wayan Mirna Salihin ini, Pak. Nah, ini adalah perkembangan alat bukti. Jadi CCTV itu melihat 51 menit, hampir 1 jam, bagaimana gerak-gerik terdakwa dalam restoran tersebut. Dari mulai datang sampai dia duduk, sampai kejadian Mirna di situ kolaps, itu kelihatan semua di CCTV. Dan ini diyakini oleh hakim. Ya, seperti itu ya Pak. Lalu terkait dengan bukti otentik atau bukti itu sendiri bahwa tidak terdapat bukti Jessica menaruh sianida ke dalam kopi Wayan Mirna Salihin dan di dalam CCTV tidak ada rekaman tersebut. Bagaimana menurut tanggapan Bapak? Ya, tapi kan digerak-gerik 51 menit terdakwa di meja itu. Semua kelihatan gerak-geriknya terus membawa paper bag 3 menutupi di balik itu ada gerak-geriknya dan pergeseran tempat duduk daripada terdakwa Jessica dari kiri ke kanan terus masuk ke tengah. Itu semua kelihatan. Itulah faktanya dan hakim dengan berdasarkan fakta itu yakin bahwa dialah yang menaruh sianida di gelas itu. Lalu bagaimana dengan motif dari tindak pembunuhan berencana ini sendiri, Pak? Banyak yang mengatakan bahkan dari dari Jaksa Penuntut Umum juga mengatakan bahwa motif yang dimiliki Jessica itu tidak cukup kuat. Maksud saya dari pihak kuasa hukum Jessica bahwa motif yang dimiliki Jessica untuk membunuh Wayan Mirna Salihin itu tidak cukup kuat karena hanya beralasan sakit hati. Dan motif tersebut terkesan dibuat-buat oleh Jaksa Penuntut Umum. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Saya kira motif itu jelas kelihatan karena
ada pikiran yang tenang untuk melaksanakan perbuatan itu. Dan itu tadi dasar pertimbangan hakim. Dari dia datang ke sana, terus ada waktu 51 menit, itu kan ada pikiran, masih berpikir tenang untuk melakukan sesuatu. Dan itu bagian daripada perencanaan. Dan majelis hakim sendiri pun juga mengatakan Pak bahwa sebenarnya motif dari Jessica ini adalah karena sakit hati oleh perbuatan Wayan Mirna Salihin yang menyuruh Jessica untuk putus dengan pacarnya Patrick O'Connor. Nah menurut Bapak apakah bukti seperti ini cukup jelas Pak? Mengingat bahwa Jessica pada saat tes psikologis juga lolos dan tidak terdapat gangguan-gangguan psikologis lainnya seperti depresi atau bahkan mencoba untuk bunuh diri seperti itu Pak, bagaimana? Tadi kalau saya ikuti dari fakta yang disebutkan oleh Bapak Hakim, itu kan bagian kecil daripada motif-motif yang banyak disebutkan oleh Pak Hakim tadi. Itu sebagian kecil. Lalu motif yang sebenarnya telah diungkapkan oleh majelis hakim yaitu karena sakit hati, jadi Bapak rasa itu cukup kuat begitu Pak? Bagian daripada motif itu, bagian daripada perencanaan itu. Ya. Lalu dari kuasa hukum pihak Jessica pun sendiri nantinya akan naik banding, bagaimana prediksi Anda Pak? Ya, kalau penasihat hukum menyatakan banding, kita banding juga. Jadi Bapak tetap akan mengikuti prosedur proses hukum sebagaimana mestinya, begitu Pak? Ya. Lalu Pak, sejumlah kalangan Pak melihat bahwa vonis ini terlalu dipaksakan dan juga terkesan terbawa arus opini publik. Bagaimana Anda melihat kinerja JPU dan Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Pusat sejauh ini Pak? Saya sudah sebutkan tadi kan, kita akan mencari kebenaran material ini. Dan fakta ini bukan 1 kali sidang, 2 kali sidang. Fakta ini 30 kali sidang. Dan di dalam persidangan ini sudah diajukan semua keterangan ahli, keterangan saksi. Demikian juga hasil-hasil daripada IT. Dan Anda lihat kan terbuka untuk umum. Jadi hakim, jaksa, pengacara di sini sebetulnya mencari kebenaran material. Dan kebenaran material itulah yang diputuskan hakim pada sore hari ini. Jadi menurut dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, proses dari hukum atau pengadilan dari Jessica sendiri ini sudah benar begitu Pak? Ya, sudah benar. Sudah. Terima kasih Pak atas waktunya, selamat bertugas kembali. Ya, baik Zaki dan juga pemirsa, dapat diketahui bahwa Jessica Kumala Wongso terbukti bersalah karena telah melakukan pembunuhan kepada Wayan Mirna Salihin yang mengacu pada pasal 340 KUHP dengan tuduhan atau dakwaan tindakan pembunuhan berencana. Dan motif dari pembunuhan Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin adalah karena sakit hati akibat dari perkataan atau perbuatan Wayan Mirna Salihin yang mengatakan bahwa Jessica harus putus terhadap pacarnya yaitu Patrick O'Connor, dan Jessica juga kemungkinan tidak senang lantaran Wayan Mirna Salihin terasa atau merasa bahagia bersama dengan suami tercintanya. Dan oleh karena itu Jessica saat ini sudah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun sudah merasa bahwa hukuman ini sudah diberikan dan juga proses hukum sudah dijalankan sebagai mestinya. Dan untuk selanjutnya nantinya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan mengikuti atau melanjutkan proses hukum sebagaimana aturan yang ada. Demikian Zaki. Baik, terima kasih Prilita, dan itu dia wawancara Prilita bersama Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Bapak Sodong Sitomorang. Kita akan kembali lagi di Breaking News, tetaplah bersama kami.